kemarin waktu konsolidasi dan juga semalam kita konsolidasi juga. Namun sebelum bukan saya bacakan, saya meminta untuk Bapak Ketua membacakan nota kesepakatan ini. Saya minta jaminan keselamatan saya, jaminan keselamatan kawan saya dan seluruh mahasiswa. Karena saya yakin keselamatan saya sampai hari ini itu tidak terjamin. Saya yakin, Pak Polisi, saya minta keselamatan saya. Itu pasti banyak sekali orang-orang di luar sana. Bahkan saya sampai sekarang juga itu banyak informasi oknum-oknum yang menunggangi. Itu keselamatan saya tidak terjamin. Ini salah satu bentuk tanggung jawab saya sebagai ketua. Bapak sebagai ketua silakan tanda tangani pernyataan yang sudah disepakati oleh seluruh mahasiswa. Silahkan Bapak bacakan nota kesepakatannya, lalu tanda tangan. Di sini ada tanda tangan Bapak sebagai penanggung jawab. Saya minta Bapak dari Kapolres untuk menandatangani dan juga tidak mau tahu saya Bapak sebagai saksi untuk bisa menandatangani saja sebagai saksi. Kalau seperti itu mau seperti apa ini dari aparat tidak mau. Ya iya. Aparat harus memang menjadi saksi di sini. Jadi saksi. Ya ini juga salah satu pelayanan. Saat ini komplotan Sambo ya. Ini salah satu Polres dari Kota Tasikmalaya tidak sepakat atas pernyataan dari mahasiswa untuk menjadi saksi dan menandatangani saksi. Itu supaya bisa disebarluaskan satu Indonesia. Saya undang BEMDUS, BEMSI dan seluruh mahasiswa Indonesia untuk mengawal permasalahan ini. Langsung saja Bapak bisa bacakan nota kesepakatan. Nota kesepakatan antara kampus STMIK Tasikmalaya, Yayasan Pisa Kinasya dengan mahasiswa STMIK Tasikmalaya. Enggak. Saya yang baca, Bapak yang baca, Bapak yang bacakan. Bapak yang baca. Enggak, Bapak yang bacakan biar ini. Baca aja Pak, baca. Ini kan ini poin-poin untuk suara saya. Enggak, Bapak yang baca. Enggak, Bapak yang baca, Pak. Bapak yang baca. Enggak, Bapak yang baca. Nanti gini Pak, Kawan-kawan, hari ini kita sepakat bahwasanya Pak Restu yang membacakan. Jika bahwasanya tidak mau, mohon maaf jika terjadi yang tidak diinginkan. Sepakat? Itu keputusan dari seluruh mahasiswa. Jadi hari ini tinggal pilihan Bapak. Apakah Bapak mau mahasiswa lebih anarkis dari ini atau hanya sekedar membaca surat ini? Saya ada kewajiban membaca. Masa gak ada kewajiban membaca? Dua dong. Wasayo. Langsung diajar baca. Aneh kode. Gini Pak, saya yang saya takutkan nanti saya yang diminta bertanggung jawabannya. Tahan, woi. Nanti tetap saya yang diminta pertanggungjawabannya Pak. Enggak. Iya oke. Ini saya mau bicara dulu. Awas ada provokasi kawan-kawan. Asal. Udah diamanin. Masuk. Mana? Oke. Ini parot sama Pak Ketua. Iya kan? Poin kedua, parot lagi. Enggak, maksudnya mahasiswa itu ada ketakutan ketika saya yang membacakan itu tidak disetujui walaupun ya oke, apa susahnya sih? Apa susahnya nih Membaca gitu kan. Yang menulis kan kalian, yang mengusulkan kan kalian. Aku Maradi sama tolong di sana Maradi. Bahasamu ya. Bahasamu dia. Saya akan laporkan kamu. Saya akan laporkan kamu. Gini Pak, ini kan salah satu bukti juga. Salah satu bukti juga ini kawan-kawan, ini bulan Ramadan ya kawan-kawan. Saya betul-betul gak kuat itu hati saya. Ini betul-betul tanggung jawab yang perlu saya tanggung jawabkan. Ini beratus-ratus mahasiswa yang ingin mendapatkan haknya. Banyak juga orang tua yang ingin mendapatkan haknya. Saya menangis, orang tua saya menangis ingin mendapatkan hak-hak yang perlu saya dapatkan. Dan semua mahasiswa seperti itu. Ya gini, apa susahnya gitu dari keinginan mahasiswa ingin
ingin Bapak untuk membacakan saja gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan memang seperti itu, ya ini lebih enak juga gitu kan. Yang ditakutkan mahasiswa gini Pak, ini takutnya ketika memang ditandatangani nanti tidak disetujui walaupun sudah ditandatangani karena memang nanti takut ada alibi bahwa nah ini saya yang bukan saya yang membacakannya ataupun saya tidak menyepakatinya gitu atau beralasan lain gitu. Yang ditakutnya mungkin seperti itu dari mahasiswa. Gitu mungkin Bang kali ya. Anda bentar ya, tenang ya, tetap tenang ya. Ini keluarga besar, tenang ya, sabar. Anda baca, saya paraf, apa sih bedanya? Sempitnya apa? Anda baca, saya paraf, dan saya sujud. Ya itu apa susahnya tidak gitu, sulit tinggal permintaan dibaca. dari- Ini kan kita sebagai korban gitu, kita ingin menuntut hak kita juga, ingin Bapak untuk membacakan saja gitu. Ya apa susahnya juga Bapak gitu. Ini kan permintaan dari kita sebagai korban gitu. Kita juga kalau misalkan memang permasalahan ini beres atau selesai, ya sudah beres gitu. Ada pulpen, ada Pak. Pahami. Baru sapi, baru Pak. Baca Pak. Materai sama capek disiapin bre. Udah ada. Materai udah ada langsung. Oke ya, saya bacakan Bapak boleh di samping saya supaya buat enjoy. Media. Teman-teman mahasiswa boleh mundur sedikit. Ya ada. Silakan. Udah. Ya. Satu kali lagi ya Pak, saya minta keselamatan saya dijamin. Bapak siap menjamin gitu? Dan juga seluruh kawan-kawan saya. Siap. Oke. Untuk nota kesepakatan antara kampus STMIK Tasikmalaya, Yayasan Pina Kinasya dengan mahasiswa STMIK Tasikmalaya, nomor surat 035 /MEM BEM STMIK Tasikmalaya, BEM STMIK /3 2023 pertanggal 27 Maret 2023. Setelah diadakannya audiensi antara mahasiswa dan juga pihak kampus STMIK Tasikmalaya, Badan Eksekutif Mahasiswa dan seluruh mahasiswa STMIK Tasikmalaya tanpa terkecuali menuntut: yang pertama, penjelasan secara transparan dan terperinci mengenai pelanggaran kampus yang berakibat pencabutan izin perguruan tinggi. Gimana Pak? Bisa disepakati? Itu ada 40 instrumen kemarin ya saya itu. Lalu yang kedua, kami sebagai mahasiswa STMIK Tasikmalaya menuntut segala bentuk pertanggungjawaban yayasan untuk memenuhi hak mahasiswa berdasarkan pasal 36 nomor 3 poin A yang berbunyi menanggung seluruh kerugian mahasiswa, dosen, dan atau karyawan yang timbul akibat pencabutan izin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Oke. Sudah disepakati Pak. Yang ketiga, kami sebagai mahasiswa STMIK Tasikmalaya menuntut kampus agar secepatnya memperbaiki, melengkapi, dan memasukkan data mahasiswa yang belum terdaftar di laman PDDikti dan melakukan penginputan nilai mata kuliah yang sudah ditempuh pada si akadku paling lambat tanggal 29 Maret. Ini kenapa Pak? Itu poin yang ketiga tidak disepakati kawan-kawan. Dikarenakan apa Pak alasannya Fred? Karena di blok kita tidak bisa masuk akun berarti ya Pak? Gak bisa masuk akun. Oh ya. Oke, berarti poin tuntutan nomor 3 itu tidak disepakati kawan-kawan. Minta solusi dong, alternatifnya. Minta solusi ya. Oh, jadi solusinya nanti Pak Ketua itu akan datang ke Dikti untuk membuka laman tersebut untuk memperbaiki. Ya, tenggat waktunya itu tanggal 29 Maret ya 2023. Kan ini hanya ini Pak, maksudnya ini hanya menginput nilai mahasiswa gitu maksudnya. Oke. Ya 2 minggu dengan poin yang sepakati aja. Seminggu gimana? Seminggu untuk nilai ini. Itu kan 2 minggu untuk pemindahan mahasiswa Pak. Ya. Gimana kalau misalkan gini, saya tawarkan ini ya. Saya suka rela untuk datang ke sana. Saya cuma minta untuk difasilitasi. Kira-kira gimana? Oke, setuju mahasiswa. Oke. Dan juga fasilitas, saya minta pendampingan dari dosen, minimal dari dosen, untuk sebagai bukti kuat bahwasannya saya mahasiswa datang ke sana
tidak istilahnya tidak atas nama saya pribadi, tapi oke, disetujui ya Pak. Oke, disetujui. Berarti nanti kita sepakati mau kapan ya? Bukan, Anda sendiri sama dosen dua ada di sana. Enggak, maksudnya mau kapan berangkatnya gitu Pak? Tanya dosen misal Pak Radit. Oke, berarti kita nanti konsolidasi lagi untuk untuk menentukan waktu ya. Nanti kita sepakati juga dengan dosen yang akan mendampingi gitu ya Pak. Iya gitu. Paling nanti saya bisa, insya Allah, atau iya nanti diobrolkan ya Pak. Oke, jadi gitu solusinya untuk poin nomor 3. Lalu yang keempat, kami juga meminta kejelasan kepada pihak kampus mengenai mahasiswa yang menerima beasiswa. Tadi sudah dibicarakan juga ya itu. Yang kelima, menanggung nominal biaya yang diperlukan mahasiswa untuk melakukan pemindahan ke kampus baru yang dituju tanpa mengeluarkan kerugian material termasuk uang UKT yang sudah masuk ketika kampus berstatus pembinaan. Uang yang sudah masuk kita tetapkan, yang belum masuk kita pingin kuliah itu adalah sesuai dengan besar yang biaya di kita. Sesuai dengan besarnya kuliah di kita, kalau seandainya kita 3 juta di kampus yang baru, saya nanti berusaha sama rektornya sama ketuanya di sana sama seperti kita. Berarti orang yang dapat beasiswa juga tetap dapat beasiswa di sananya. Oke. Gitu ya, kawan-kawan. Untuk poin yang kelima. Yang keenam, bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan atas ijazah yang belum diterbitkan atau dilegalkan untuk alumni yang berhak mendapatkannya. Anda nanti sama tadi kasusnya sama kan di portal lagi. Ya, langsung sama. Lalu yang ketujuh, kami sebagai mahasiswa STIMIK Tasikmalaya menuntut agar pihak kampus memenuhi poin-poin di atas dan melakukan perjanjian di atas materai, serta segera menjamin segala bentuk kebutuhan administrasi sebelum bulan Juni. Jika tidak terrealisasi, kami akan mengadakan aksi lanjutan kepada pihak yayasan sebagai bentuk tekad kami memperjuangkan hak kami sebagai mahasiswa. Itu Pak. Bulan apa? Juni. Jadi Juni itu tetap yang diinginkan oleh mahasiswa itu, khususnya saya ingin beres bulan ini. Saya mau berlanjut. Jadi sesuai dengan keinginan ada dosen yang mahasiswa sosial kita itu biasanya kan tahun akademik kita itu September paling Agustus. Enggak, maksudnya kan ini Tahun akademik kan berakhirnya Agustus karena harus menyesuaikan. berarti kalau misalkan gitu saya otomatis dengan secara jelas juga Bisa selesai Juli bisa, tapi maksimal itu tahun ajaran. Kita kan menurut ajaran kan September kita mulai ajaran. Ikuti aja. Oke. Gimana kawan-kawan? Gimana? Selesai Juli gak ada masalah, yang penting maksimal kan tahun ajaran aja. Jadi yang jelas saya bisa lulus bulan Juni ini. Maksimal di situ Agustus. Tahun ajaran itu September sampai Ini yang kasihan gini Pak, yang kasihan kemarin yang harusnya wisuda bulan Desember. Ini ada yang wisuda bulan Desember, itu belum diwisuda sampai sekarang gitu. Itu lebih kasihan lagi Pak. Yang nanti Anda sampaikan ke waktu ketemu sama LLDP yang kasus-kasus tadi seperti yang tadi ya. Lanjut mereka. Kita siap membina dia sampai selesai. Kasihan dia. Yang tadi ya. Jadi gimana kawan-kawan? Bisa disetujui? Ini permintaannya Juni. Soalnya Juni gitu Pak. Ini kita wisuda. Jadi gini, Anda wisuda, biasanya wisuda yang kemarin bulan Juni, faktanya ada yang bulan Mei selesai juga nggak apa-apa, ada yang bulan Juni selesai, ada yang bulan Agustus juga nggak apa-apa. Karena masa tergantung ini kan kesiapan masing-masing ya, masing-masing mahasiswa. Anda harus menghargai mahasiswa kita yang lainnya, tidak ada yang rajin, ada yang tidak rajin. Sampai Agustus lah, sesuai dengan tahun ajaran akademik. September, Agustus kita ini sampai Agustus. Gimana? Saya mewakilkan dari itu yang adik-adik saya yang mau ibarat kata dipindahkan gitu. Jika ini diselesaikannya Agustus atau September, bagaimana untuk perkuliahan yang akan dilanjut jika status kampusnya sudah mulai? Tadi 2 minggu itu biasanya kalau saya pinginnya kampus yang menerima kita kuliahnya tetap di sini supaya Anda semuanya seperti sini sampai selesai, paham ya? Saya sangat sayang sama Anda jangan berpikiran negatif kan. Saya pingin kuliahnya di sini semuanya sampai selesai. Mungkin pemindahannya itu hanya administrasinya saja, tapi proses semuanya di sini. Jadi tidak dirugikan dan 2 minggu tetap di sini.
Jadi artinya kalau misalkan memang sudah 2 minggu, saya perjelas ya, kalau misalkan memang sudah 2 minggu, ini sudah jelas bahwasanya kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Ya, oke. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Otomatis yang saya juga dari mulai per 2 minggu ke depan akan melanjutkan kuliah dan mengerjakan skripsi, mungkin seperti itu ya Pak. Nah, ini kan Yang tidak boleh itu. Yang tidak boleh itu melakukan wisuda. Kalau Anda bimbingan yang sekarang yang semester berjalan masih di tengah jalan diberhentikan, yang rugikan kalian. Teruskan saja. Saya sudah ngomong sama pihak BAU pada Kaprodi, jalankan aja. Jadi kita itu kalau berjalan sampai titik kan enak. Jangan di tengah jalan gini kan. Nah, jalan nanti pembuat KRS kartu hasil KHS-nya itu pas. Saya juga pingin mata kuliah yang ada di sini di tempat yang baru diusahakan ya sama supaya nggak ada beda tahun selesai lulus. Oke, baik, dipastikan kita lulus itu Juni atau Agustus yang jelas sesuai dengan ketentuannya di sini. Oke, baik, sepakat ya kawan-kawan. Sepakat. Nanti kalau misalkan memang kesepakatan ini memang di luar daripada yang sudah disepakati, kita datang dengan eskalasi massa yang lebih besar lagi kawan-kawan. Kita mengundang seluruh media yang lebih banyak, kita mengundang seluruh mahasiswa, mengundang alumni, bahkan orang tua pun kita undang coba. Lalu yang ke-8 meminta pertanggungjawaban Ketua Yayasan dan Ketua Lembaga STMIK Tasikmalaya untuk memperjuangkan dan memperbaiki status penutupan kampus STMIK Tasikmalaya. Bentar dibantu ya, Anda siap bantu ya. Boleh, kita bantu. Ribut sama Bikri, Anda siap bantu ya. Boleh. Nah ini gini Pak, yang jadi masalah gini, oke. Ini dulu ya, waktu audiensi pertama itu dari salah satu dosen itu menerangkan kalau misalkan memang ada apa-apa dengan pihak Dikti, kita sebagai mahasiswa siap membantu. Ya cuma yang menjadi permasalahannya itu, ini dari pihak lembaganya itu tidak ada keterbukaan sehingga kita tidak bisa membantu apa-apa. Sebentar ya, nanti dari pihak lembaga kan saya sudah tadi disuruh milih yayasan, nanti dari pengganti saya PLT itu ya Pak Radi, Anda tinggal menunggu Pak Radi yang di sini tiap hari ya, yang teknik, paham ya, seperti tadi Anda tidak bawa ke RL Dikti, silakan Anda nggak usah mikirin transport, jangan sama Pak Radi berangkat ke sana, duaan aja ya. Nah, lanjut apa lagi? Oke, jika apa yang menjadi aspirasi kami tidak dihiraukan misalnya ini, tidak ditanggapi, tidak direalisasikan, tidak dijaga, tidak dilindungi, tidak dijamin, maka kami sepakat untuk melakukan tindakan lanjutan mengenai hal tersebut. Oke, sepakat ya kawan-kawan? Jika ada dari pihak kami mahasiswa yang diintervensi dan atau dibungkam dalam bentuk apapun, baik secara ranah pribadi maupun ranah organisasi, sehingga berefek terhadap segala bentuk kebebasan dan hak kami dalam menjalankan kehidupan di kampus STMIK Tasikmalaya, maka kami sepakati untuk menindak lebih lanjut dalam bentuk apapun. Semuanya Pak? Oke, setuju. Saya tambahkan ini bukan hanya di dalam kampus, tapi takutnya ini ada serangan dari luar kampus juga, untuk bisa disepakati ya Pak. Jadi keamanan kita dijamin di dalam maupun di luar. Gagaha keamanan Anda terganggu, saya nggak tahu ya. Ini keamanan eksternal, kalau selama di kampus ada CCTV. Oke. Dan jika ada dari kami yang sampai tidak lulus tepat waktu, penjagalan ijazah atau yang paling parah dikeluarkan oleh pihak kampus, maka kami sepakat untuk menindaklanjut dengan melakukan aksi. Oke. Saya tanda tangani ya, Presiden Mahasiswa. Tambahkan lagi, yang mau selesai kan di sini tuh gini. Anda semester 8 sekarang ya. Semester 8 sama semester 2 perlakuannya jelas berbeda. Paham ya? Yang semester 8 Anda bimbingan dan sebagainya seperti biasa aja. Jadi kita nanti waktu ke sana itu Anda sudah selesai. Anda jangan Anda ya wayana nyusun meskipun puasa-puasa capek-capek gini nggak apa-apa sambil jalan. Paham ya? Maksudnya kan begini Pak, kalau misalkan kita nyusun sekarang, ini kan tangan aja Pak. Nanti saya yang tanggung jawab. Serah terima Anda sudah selesai itu aku yang urusan sama rektornya, sama ketuanya kampus yang baru itu aku bapakmu. Saya pingin Anda tidak dihajar di kampus yang lama, yang baru atau kamu tuh anak aku masih hari ini. Aku minta tolong tadi ya, yang tidak sepakat tadi jika kita ke Jakarta nih ke Bandung. Saya tanda tangani ya Pak. Ya, perwakilan aja siapa itu? Saya tanda tangani Presiden Mahasiswa Fikri Anwar Abdullah. NPM-nya boleh dicatat 43200700
6190089. Saya kelas reguler sore tingkat akhir. Oke, saya tanda tangani ya Pak. Kelihatan nggak kawan-kawan pers? Kelihatan. Pinjam stempel. Presiden mahasiswa ditandatangani. Lalu saya minta satu perwakilan dari mahasiswa untuk bisa menandatangani petisi ini. Perwakilan mahasiswa saja. Satu mahasiswa. Pik. Mau. Enggak, boleh. Sini. Nama. Bapak Polres, apakah masih ada? Saya butuh tanda tangan Bapak sebagai saksi. Mau bagaimanapun Bapak kesini pasti ada tujuan. Tidak mungkin Bapak tidak ada tujuan. Silakan bisa ditandatangani. Bentar Pak, ketua yayasan itu siapa? Ketua yayasan dan ketua STIMIK itu siapa? Betul nggak? Apakah nggak mungkin juga kan rangkap jabatan Pak? Nggak mungkin juga rangkap jabatan. Ini di atas materai Pak. Nggak bisa gitu. Belikan materai lagi kawan-kawan. Ini nggak konkret. Ini ketua STIMIK Tasikmalaya. Iya dong. Ini dua bener. Anda Lalu ketua yayasan siapa? nanti diparap. Bukan, ini akan saya di sini jadi ketua yayasan, Pak Rari sebagai PLT di sini. Sama-sama saja. Yang penting ada meter ini. Enggak gitu Pak. Ini kan ini kejelasannya juga. Anda ketik ulang kalau itu. Ketik ulang. Kan saya makili yayasan, Pak Rari. Bisa dicoret mungkin. Ya bisa, makanya saya coret gampang itu aja susah. Ya boleh, berarti dicoret saja di sininya keterangannya sebagai apa? Pak Rari, ini kan yayasan saya kan sama kan. Anda sendiri yang nulis sendiri, salah sendiri. Polres jeung alumni ke. Ketua yayasan, oke. Ini Tanda tangani. PLT ketua nih Pak Radi sama-sama saja kan. Oke. Sama-sama itu sendiri. Jadi ketua yayasan Iya Pak. surat naon kenapa sih? Pengesahan. Ada janji ya kita bakal Di belakang di bawah kata satu. Itu tuh. Saya mungkin kalau misalkan bentar, kawan. Oke, kita bantuin. Saya tidak mungkin berangkat sendiri Pak maksudnya. Maksudnya saya nggak mau berangkat sendiri sebagai mahasiswa, tapi saya butuh kawan 2 atau 3 orang untuk berangkat. kalau 1-2 Bu. Enggak gitu Pak, maksudnya kan ini supaya ada keterbukaan juga. Saya nggak mau di dalam periode kabinet saya itu nggak mau tidak ada transparansi terhadap mahasiswa gitu. Dua itu udah transparansi. Dari yang kedua Satu lagi cepetan. Silakan. Itu pihak pertama siapa? Alumni sama saksi dari Kapolres Silakan. sama dari. Coba masuk. Coba minta ruang. Jadi izinnya Pak, ini untuk Surat perjanjian ini. ditandatangani oleh Bapak dan pihak kedua itu oleh Presiden. Jadi diisi dulu ininya. yang tadi ya cukup. Itu meter Ini Surat pernyataan perjanjian. dari mahasiswa juga Pak, jadi ingin diyakinkan gitu, itu lebih yakin. itu yakin tinggal saksinya di bawahnya ini sama-sama saja. Saksi tinggal bawahnya sama aja. Aku ngerti hukum. Tinggal saksi tulis polisi siapa tulis siapa. Jadi gimana kawan-kawan? Saksinya di sini. Yang tadi sama-sama saja enggak usah Jadi yang tadi yang sudah ditandatangani itu sama katanya. Ini kan ada surat perjanjian. Enggak sama, Pak. Bagiku sama. Kalau saya dari sisi hukum aku Tapi kan ini tuntutannya dari mahasiswa. itu tuntutannya tanda tangani. Ini kan pengesahannya, Pak. Saksi tinggal siapa aja saksikan sama-sama saja. Tinggal ditambahkan di situ saksi itu di pasal 128 dari Polres atau apa saksinya bisa bohong. Tambah di situ saksinya. Gimana kawan-kawan? Beda.
Beda katanya Pak. Beda apanya? Coba tanya. Maksudnya biar Beda apanya? Biar lebih kuat maksudnya gitu Pak. Ya, biar lebih kuat Pak maksudnya Pak. Yang inginkannya gitu. Betul ya? Ya enggak ini kan ini. Oke kalau misalkan memang Bapak keberatan, saya yang menuliskan nama Bapak lalu Bapak tanda tangan gimana? Jadi supaya praktis satu aja. Ya enggak apa-apa, dua juga kan. Ini enggak. Jadi maksudnya gini, janganlah kita misalnya terlalu bertele-tele. Ya iya makanya dipercepat saja gitu Pak. Selesai. Kan di situ poinnya udah ada. Di sini poinnya nggak ada loh. Iklan sudah pengesahan, Pak. Mana pengesahan di sini? Sudah perjanjian Pak. Perjanjian. Kan itu lebih kuat daripada perjanjian ini. Itu lebih kuat di atas materai. Tinggal menambahkan saksi di situ. Kalau perlu saksinya dari orang tua dan satu dari Polres sebagai pemaku. Pengen ada mic katanya Pak biar didengar sama Mas. Baik, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf, ini berkaitan dengan masalah penandatanganan surat perjanjian. Kalau derajat hukumnya antara surat perjanjian dengan surat komit apa namanya? Apa ini klausulnya di sini? Coba izin. Ya, surat perjanjian dengan nota kesepahaman. Ini lebih kuat derajatnya. Tinggal kan di sini sudah ditandatangani, ya. Baik Presiden BEM, perwakilan mahasiswa ini, kemudian ditandatangani oleh PLT Ketua STIMIK, juga ditandatangani oleh yayasan. Tinggal sekarang kita bubuhkan tanda tangan saksi. So, barangkali ada yang mengerti tentang hukum, lebih kuat mana? Kan gitu kan? Kalau di sini, ini klausulnya tidak ada. Makanya saya berpikir untuk penyelamatan semuanya. Di sini nggak ada kekuatan. Apa kekuatannya di sini? Kekuatannya ada di sini, teman-teman semua. Ini kekuatannya. Oleh karenanya, tinggal kita tambahkan saksi. Kalau menurut saya saksi pertama dari orang tua, perwakilan. Karena tadi kan ada tuntutan dari orang tua. Yang kedua, saksi dari pihak Kapolres selaku alumni juga boleh, alumni kemudian Polres juga boleh untuk kekuatan hukum. Begitu. Ya, jadi kita sederhana saja, berpikirnya nggak usah terlalu jelimet karena ini lebih punya kekuatan hukum, teman-teman. Langsung saja di Ya, baik, silakan. Siapa nih mau tanda tangan alumni? Alumni tadi siapa tadi? bro. Alumni. Ya, monggo silakan. Atas nama di sini ya. Atas nama. Bu mana? Agak di sini sedikit ke atas. Atas nama. Apa saya? Atas nama. Atas nama. KN. Oke, atas nama perwakilan alumni. Perwakilan alumni. Oke, perwakilan ke sini ke bawah. Oke. Perwakilan alumni. Tanda tangan, nama jelas. Nama jelas, NPM. Oke. Ya. Sudah ya? Sudah ditandatangani? Ya, sebentar ya. Saya umumkan dulu ini sudah ditandatangani perwakilan alumni. Sudah ya? Nah, sekarang mohon izin pendapat dari Pak Kapolres atau yang mewakili untuk menyaksikan. Kalau kita secara legal formal menandatangani itu bukan ranah kita. Oke, baik Pak. Ini Bukan pengamanan. oke, di sini. saya pengen diskusi lebih lanjut terkait ini. Keterkaitan Bapak datang ke sini itu untuk apa? Mengamankan. Mengamankan. Ini kan sudah jelas bahwasannya di kampus ini steril, tidak boleh ada kepolisian masuk. Itu tugas kita. Apakah diminta atau tidak diminta? Karena memang Ya nggak bisa gitu. Kalau misalkan Bapak memang diminta oleh kampus, Bapak juga bisa diminta oleh mahasiswa untuk menandatangani. Jadi begitu. urusan internal kan silahkan selesaikan secara internal. Tapi kan ini hanya sebagai saksi. Kita Enggak, soalnya Nggak bisa gitu. enggak gini, Bapak sudah tahu ini kasusnya gimana gitu. Nggak mungkin kita mengundang orang lain lalu masuk ke rumah, kita persilahkan masuk ke kamar-kamarnya, kan nggak mungkin juga gitu kan. Bapak ini sudah masuk lalu mengetahui permasalahan ini. Ya iya, ini perlu ada tanda tangan juga gitu. Kalau saran saya begini, saran saya lebih baik orang tua deh. Perwakilan orang tua. Ini kan lebih kuat juga dari pihak berwenang gitu. Orang tua dan kepolisian. Ya bisa saja orang tua dari kepolisian. Orang tua dan kepolisian dua-duanya aja. Kepolisian kan pihaknya nanti tempat kita melaporkan bila mana
terjadi ketidaksamaan. Ya ketika kita dilaporkan, kita melaporkan ke sana, ada bukti oh ini ada yang menjadi saksi juga di Ini kan di atas kepolisian. materai. Sudah memiliki kekuatan hukum. Ada perwakilan semua ada. Tinggal saya minta kalau bisa perwakilan orang tua. Udah orang tua. Itu. Ya, ini udah kekuatan hukum lah ini. Iya, udah polisi mah udah tahu udah Pak. Polisi lebih tahu. Ya. Enggak, siapa nih perwakilan orang tua? Untuk perwakilan orang tua, silakan menuju ke sumber suara untuk menandatangani sebagai saksi. Sekali lagi, perwakilan kepada orang tua mahasiswa, silakan datang ke sumber suara untuk menandatangani sebagai saksi. Nanti surat ini juga kita lampirkan. Mana ada? Fikri mana Fikri? Ada orang tua mahasiswa barangkali di base camp Mapala barangkali ada orang tua mahasiswa untuk menjadi saksi penandatanganan surat perjanjian. Tadi kemana? Orang tua apa? Ayah kan? Ya, lupa tuh. Alumni nol kolot itu Maya, Bang. nol kolot alumni. Menurutmu itu putusan geus kumaha? Fikri. Pres gimana Pak? Kalau tidak ada, ini masih menjadi kekuatan. Orang tua kan, putusan orang tua. Ya. Dari orang tua. Kalau tidak ada, ini kita lampirkan, ini kita fotokopi, kalian pegang satu, kamu pegang satu. Bentar Pak, tunggu dulu Pak. Enggak ada, kalau ada ya lebih baik. Mau sama orang tua katanya, kan sama orang tua. Orang tua mahasiswa barangkali yang di base camp, barangkali ada orang tua mahasiswa. Yang mana mamahna? Minta dijemput kawan-kawan yang ada di base camp. Yang mana mamahna? Semua menikah kenal. Ya. Yuk dijemput yuk. Aduh. Ya. Mamahna soalnya. Di mana, Ceng? Terus apa? Sini ya, dia di tanda tangan. Sudah ya? Sudah Pak. Tanda tangan orang tua juga sudah ada ya? Orang tua. Jelas ya semua ya? Sekarang tinggal di fotokopi. Ya, kalian pegang satu berkas, kami pegang berkas asli. Atau kalian pegang berkas asli? Gimana Bang? Ya, kalian pegang berkas asli. Oke. Ya, Oke. kami minta kopiannya. Nanti kita fotokopi kita berikan langsung Bang. Ya, sama yang ini ya. Sama yang tuntutan orang tua. Oke. Biar lengkap. Kapan kami bisa terima kopiannya? Supaya kita cepat bisa Hari ini Bang. Sekarang siap. jam berapa? Pegangan Mungkin paling lambat habis asar gitu. ya. Jadi biar kami juga bisa secepatnya melakukan Oke, siap. siap. Tadi Oke, ya. kawan-kawan mahasiswa saya minta untuk berkumpul di depan gedung Resto Sky untuk berfoto bersama. Saya ingin
rilis atas nama Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi kita foto bersama di depan gedung Resuskai, kawan-kawan. Ayo nih. Iya. Oke. Pak, makasih ya Pak.